Hai, halo semuanya. Apa kabar sahabat Alisa yang ada di luar sana? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke, jumpa lagi kita di readingan tarot seperti biasa, masih membahas tentang love life reading. Yang baru bergabung, selamat datang di channel Alisa. Makasih ya untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku di sini. Tetap semangat bikin videonya. Oke. Dan tema kartu kita kali ini, bagaimanakah perasaan Jia ketika kamu tidak ada kabar? Ketika kamu menghilang, bagaimanakah perasaannya? Oke. Dan kartu tarot ini hanyalah sebuah media. Apapun yang kusampaikan mohon disikapi dengan bijak, ambil dari sisi positifnya dan kita hempaskan dari sisi negatifnya. Oke. Kita klaim energi positifnya ya. Semoga readingan kita kali ini bisa menghibur kalian ya, bisa memberikan motivasi. Oke, kita ready ya. Kita tarik energinya. Bagaimanakah perasaannya ketika kamu menghilang? Oh, di sini ada Eight of Wands. Ketika kamu menghilang, dia akan mencoba untuk mencari tahu setidaknya ya, mungkin dari media sosialmu. Terus di sini berpikir kenapa kamu tiba-tiba tidak ada kabar, atau mungkin dia melakukan kesalahan sama kamu. Jadi dia kayak bingung ya. Ketika nggak ada kabar dari kamu atau kamu mencoba untuk menghilang, di sini dia merasa kebingungan ya. Di Eight of Wands dia merasa kebingungan. Dan aku melihat di Two of Wands juga ya, terlihat seseorang ini yang lagi kamu fokuskan energinya, tentunya yang ada something dengan kamu tanpa kehadiran kamu di sini. Ternyata dia banyak intinya kayak merasa kehilangan, tentunya iya. Terus kestabilan mulai terasa, tidak ada keseimbangan ya antara pikiran dia terus mentalnya gitu ya. Aku melihat ada gairah yang menurun ya, ada semangat yang tadinya mungkin dia kalau mengejar karirnya dia semangat karena kamu selalu memberikan dia energi positif ya, semangat untuk dia kayak gitu. Dan ketika tanpa kehadiran kamu di sisinya, ternyata dia sangatlah rapuh. Aku lihatnya banyak konflik yang terjadi, mulai dari dalam dirinya sendiri ya, bahkan sampai mungkin kepada seseorang atau orang-orang di lingkungan dia ya. Jadi ikut merasakan ya, mungkin tadinya dia humoris, gampang sekali untuk bergaul, dia lebih kayak memilih untuk sendiri ya, menyendiri. Aku lihatnya wow, di Six of Cups ya. Dia akan merasakan benar-benar hampa ya, hampa tanpa kehadiran kamu, tidak ada kabar dari kamu. Banyak hal atau momen yang udah kalian lewati berdua itu kayak nggak bisa dia lupain. Itu menjadi bahan pikiran dia ya, untuk apa ya, mungkin ketika dia melakukan kesalahan sama kamu saat ini, dia menyesali ya. Ternyata kamu udah tulus selama ini mencintai, terus memberikan pengorbanan atau mensupport dia secara lahir dan batin. Di sini bisa menjadi tempat di mana dia saat butuh bercerita, kamu selalu ada gitu. Dan itu benar-benar kayak menjadi satu pukulan yang cukup berat ya untuk dia. Kehilangan kasih sayang dari kamu, intinya mungkin perhatian dari kamu, itu sangat berarti aku lihatnya ya, untuk seseorang yang lagi kamu cintai ini. Six of Pentacles, ada aktivitas yang cukup menurun aku lihatnya. Mungkin bahkan dia karena vibrasinya low ya, vibrasinya low, dan itu sangat mempengaruhi pekerjaan dia. Terus secara keuangan juga dia di sini menurun. Kayak berapa hal mungkin ini ada dari pasangan kalian nih, ada yang sebagian menjalani kayak karma ya, karena mungkin sudah memanipulasi kamu, ada yang memanfaatkan keuanganmu aja. Jadi mereka ini kayak ada pembayaran karma ketika kamu pergi ya. Oke. The Crown, dan sebagian dari seorang yang lagi kamu fokuskan, aku melihat di sini ada Aries, ada Pisces, terus ada Gemini, Leo,
Sagittarius dan Virgo ya. Ini sebenarnya tidak terpatok oleh zodiak, tapi mungkin zodiak yang aku sebutkan ini yang lebih mendominasi kayak gitu. Nah, ternyata kehadiran kamu untuk seseorang ketika kamu diam ya, ketika kamu diam mampu untuk menurunkan ego seseorang sih aku lihat ya. Seseorang ini akan mencoba untuk introspeksi diri, bahkan ketika kamu mengimbangi egonya di sini aku lihat dia akan mulai berpikir di mana kesalahannya ya, di mana dia pernah mengabaikan kamu, kayak maunya sendiri kayak itu, lebih dominan dalam hubungan. Sementara di dalam memberi ya, di dalam memberi dia kurang sama kamunya. Dan di sini ada kayak perasaan sedih ya, mungkin kamu pergi karena udah nggak tahan dengan sikapnya yang terlalu cuek, terus di sini maunya menang sendiri gitu. Jadi lelahnya kamu baru dia tahu ketika kamu nggak ada kabar dan menghilang dari dia. Ternyata selama ini dia seego itu ya. Ternyata dia nggak pernah memberikan yang terbaik, walaupun selama ini mungkin kamu diam, tidak terlalu banyak menuntut dari pasanganmu. Ketika kamu pergi baru dia menyadari. Sebenarnya udah terlambat sih menurut aku sih ya. Oke. Nine of Pentacle. Ya. Dan sebagian dari seseorang yang kalian pikirkan ini sebenarnya kalian itu ada kecocokan aku lihatnya. Soal perasaan sama-sama besar, keinginan untuk memiliki juga besar aku lihat di Nine of Pentacle di sini. Mungkin kamu adalah seorang yang bisa membuat dia nyaman, dimana di saat dia butuh rumah, kamu adalah tempat dia berteduh ya. Kamu juga sebagai obat di saat dia terluka, seperti itu kurang lebih. Energi kamu ini benar-benar intinya membawa perubahan yang besar di dalam kehidupan dia, dan seorang ini nggak akan pernah sanggup untuk melupain kamu. Jika dia seorang mantan, saat ini kemungkinan ada rasa sesal yang cukup dalam dari hatinya karena sudah kehilangan, mungkin bisa dibilang soulmate ya, yang mau berkorban untuk kehidupannya. Terus di sini kamu ini sudah memberikan yang terbaik ya, sebagai pasangan tentunya. Di sini kamu udah melakukan yang terbaik untuk dia. Oke. Rasa sesal cukup dalam untuk seseorang yang lagi tidak ada komunikasi dengan kamu, dan sebenarnya kamu juga pingin tahu banget bagaimana kabarnya dia saat ini. Aku juga melihat dia memikirkan kamu. Mungkin bahkan ada yang benar-benar sayang sebetulnya masih sama kamu, tapi nggak bisa mengekspresikan perasaannya. Mungkin ini seperti yang aku bilang, ada yang bisa menurunkan ego, ada yang masih mencoba ya untuk mengoreksi diri atau mengintrospeksi dirinya. Di mana salahnya, kenapa tiba-tiba dia kehilangan cinta dari kamu, perhatian, kayak gitu ya. Oke, kita lihat. Kita bawa relax ya. Dan di sini masalah komunikasi, aku lihat kamunya ada yang membangun atau menjalin satu komitmen dengan seseorang yang sudah punya pasangan, dan benar-benar di sini merasa dalam satu titik dilema ya. Dilema artinya dia sebenarnya ingin bersama dengan kamu, tapi kayak ada dinding pemisah yang mungkin benar-benar dia nggak bisa lewati untuk saat ini. Benar-benar dia masih belum bisa bersama denganmu, dan dia tidak menyalahkan situasi yang terjadi. Dia juga tidak menyesal bertemu denganmu, tetapi lebih kenapa, kayak
ingin bersama dan datang ke kamu, itu mesti dia harus ada yang dipertaruhkan di dalam kehidupannya saat ini. Jadi itu yang membuat bebannya itu cukup berat banget, tetapi masih menginginkan kamu, dan terus kayak ada rasa rindu yang selalu mengusik hatinya. Walaupun cukup berat dia lalui ya, tanpa kehadiran kamu atau tidak ada kabar darimu, ada perasaan resah dan gelisah yang mungkin nggak bisa kamu yang nggak kamu tahu maksudnya ya, bahkan nggak bisa dia ungkapin dengan kata-kata harus kayak gimana bertemu dengan kamu. Sekedar menghabiskan waktu untuk makan malam, nonton kayak gitu, ingin bertemu, bercerita satu sama lain, mungkin secara head to head gitu. Dia menginginkan sebenarnya kayak pertemuan ya dengan kamu gitu ya, bisa berbicara langsung. Aku lihatnya begitu. Cuman nggak semua apa yang dia inginkan kayak bisa kesampaian. Jadi dia lebih memilih untuk banyak diam dan tidak memberikan harapan yang terlalu dalam ke kamunya. Oke. Kita lihat lagi ya. Queen of Time, ada seorang yang diam-diam memperhatikan kamu ya, diam-diam memperhatikan kamu dari sosmedmu. Di sini kamu terlihat sangat unik di pandangan dia, kamu cukup menawan, dan di sini terlihat juga seseorang ini menaruh rasa kagum ya ke kamunya, ada ketertarikan yang nggak bisa intinya dia sembunyikan dari kamu, dan kemungkinan dia belum berani untuk menyatakan perasaannya. Sepertinya ada yang seperti itu karena dia ragu, mungkin dia ini udah ada komitmen dengan orang lain, dia belum selesai, dan dia takut untuk datang ke kamu menyatakan perasaannya secara jujur. Takut ditolak, terus takut kamu intinya tidak menerima situasi dia saat ini. Jadi dia lebih memilih untuk memendam perasaannya, dan kamu di sini aku lihat ada yang udah tahu sebenarnya sedikit tentang perasaan dia, cuman nggak begitu yakin apakah benar-benar dia suka, sehingga kamu lelah untuk menanti atau menunggu dia untuk datang ya, menyatakan perasaannya jujur dengan rasa yang dia miliki ke kamu, sehingga kayak kamu merasa hatimu itu ditarik ulur dan memilih untuk diam. Jadi sama-sama diam tapi saling merindukan, koneksi berbicara dalam batin aku lihatnya ya. Oke. Kita lihat lagi. Dan di sini King of Time. Wow. Mungkin kamu lagi mendiamkan seseorang ya. Siapakah dia? Di King of Time ini aku melihat ada yang diam-diam kayak membuka album fotomu ya, membuka kenangan. Terus ada mungkin seorang feminim energi yang kayak menulis kenangan ya di sebuah buku agenda kecil gitu ya. Dia menulis sesuatu tentang kamu ya, aku lihatnya. Mungkinkah ini suatu impian nantinya bisa akan tercapai ketika kalian bertemu ya. Ada yang LDR, terus di sini aku melihatnya ada yang memang kangen berat sama kamunya, hanya bisa melihat dari foto kamu ya, mungkin dari mobile atau foto yang udah dicetak kayak dia taruh ya sebagai album, dan itu dia lihat. Mungkin bahkan ada yang kamu sudah pernah memberikan dia hadiah, dan hadiah itu masih dia simpan ya, masih dia simpan. Mungkin itu adalah hadiah termanis dari kamu yang spesial kayak gitu ya. Jadi ada yang merindukan kamu dengan kayak membuka kembali apa yang udah kamu berikan ya, yang berupa mungkin hadiah ya untuk dia, itu dibuka kembali ya untuk seseorang. Kalau kamu seorang maskulin energi mungkin memberikan sesuatu barang, itu lagi dilihat. Kalau dia lagi kangen dipegangin kayak gitu ya. Oke. Di Ten of Pentacle
Ketika kamu tidak ada kabar di sini ya, dia cukup yakin ya, dia cukup yakin dengan feeling yang dia miliki bahwa suatu saat one day kamu akan kembali lagi ke dalam kehidupannya. Kalian akan bisa bersama lagi untuk menghabiskan momen ya, bersama-sama saling berbagi cerita seperti dulu kayak gitu. Jadi ada perasaan ini ya, percaya diri yang cukup tinggi dari feeling dia, berharap kalau kamu ini menjadi satu takdir nantinya bersama dengan dia. Kayak ada sih feeling dia begitu, mungkin kamu adalah jodohnya, terus kamu mungkin soulmate-nya yang bisa memberikan dia kebahagiaan kayak gitu ya. Jadi akan terasa kurang kebahagiaan seseorang ini ketika kamu diam, ketika kamu cuek. Dia mengira kamu mungkin lagi bersama dengan orang lain, terus tumbuh perasaan curiga dan cemburu yang tadinya sebenarnya tidak ada gitu. Apakah kamu ada pilihan yang lain yang bisa membahagiakan kamu di sini? Jadi kayak dia itu membentuk opsi sendiri gitu ya, berperang dengan pikirannya sendiri ketika kamu diam. Ada rasa khawatir atau was-was yang menyelimuti hatinya ya. Bahkan aku bilang mungkin mereka ini benar-benar berharap sama kamunya ya, ketika pertama kali bertemu. Bahkan mungkin untuk mendapatkan kamu tidaklah mudah gitu. Dia juga nggak ingin kehilangan kamu. Aku lihatnya begitu, nggak ingin kehilangan kamu ketika kalian itu sudah bersama gitu. Karena untuk mendapatkanmu aja mungkin susah ya, kalian untuk bersama aja susah gitu loh. Kenapa sudah bersama harus ada kayak di sini ya, ego yang memisahkan kisah kalian berdua gitu. Jadi dia selalu berpikir baik nih tentang kamunya ya, tentang kamu. Walaupun dia cemburu, kamu akan kembali bersama dengan dia. Itu harapan terus kayak menguatkan diri ya, memotivasi diri. Aku lihat ada seorang di luar sana itu yang lagi kamu fokuskan, memotivasi dirinya bahwa kamu akan kembali kayak gitu. Berarti ada energi seorang mantan dong di sini, diam-diam kayak masih berharap dengan kamu. Terus intinya seseorang yang lagi diem, nggak ada komunikasi kayak gitu. Walaupun dia, aku lihat keras kepala gitu ya, tetapi ternyata dia tipe orang yang setia, masih menunggu kamu. Walaupun ada banyak problem yang terjadi, tidak cocokkan, dia nggak langsung go out gitu mencari orang lain ya. Oke. Wow, di sini aku lihat ada duka duka seseorang yang sudah punya pasangan. Sebenarnya kamu menghindar mungkin karena kamu terlalu sakit dalam hubungan ini gitu ya. Semakin kamu bertahan dalam hubungan triparti, kamu kangen dengan dia ya, tetapi dia tidak selalu bersama dengan kamu ya. Di sini terkadang kamu percaya bahwa hubungan ini akan baik-baik saja ya. Di satu sisi yang lain kamu meragu dan bimbang ya dengan sikapnya. Terkadang bisa kamu pahami, terkadang membuat kamu bingung gitu. Jadi kayak lelah, ingin mundur, tapi kamu masih sayang, aku lihatnya ya. Dan seorang ini juga tidak bisa melepasmu dengan mudah ya. Ada beberapa hal yang mungkin menurut dia kamu tempat ternyaman untuk saat ini. Jadi dia sebenarnya butuh kamu, tapi sayangnya di dalam hubungan ini kamu banyak merasakan sakit yang aku lihat gitu ya. Merasakan rasa sakit yang mungkin karena dituntut untuk selalu di dalam posisi yang ngalah dan mengerti situasinya dia seperti apa. Oke, kita lihat dari kartu oracle-nya ya, lika-liku perjalanan cintamu dengan seseorang yang lagi kamu fokuskan saat ini. Ayo kita fokuskan energinya untuk si dia. Oke, kita buka ya. Ini ada status ya,
status yang terjalin antara kamu dengan dia. Wow, pertemuan konflik. Jadi di balik konflik akan ada hal yang dia beratkan dari kamu, ya. Kasih sayang yang terjalin antara kamu dengan dia, ikatan, akan ada sedikit cobaan, goncangan di sini. Konflik bisa jadi ini orang ketiga, bisa jadi ini ego kalian masing-masing. Tetapi lihatlah, dia ada niatan untuk tetap bertahan dengan kamu, walaupun ada badai yang menerpa di sini, tetapi dia tetap masih bersama denganmu, masih stay dengan kamu. Ya, jadi dia punya prinsip. Karena hubungan dibentuk bukan dari ini ya, banyak kesamaan ya, atau prinsip yang tidak jauh berbeda gitu, tetapi hubungan yang dewasa dibentuk dari kita pernah mengalami konflik dan bagaimana kita bertahan ya di dalam satu konflik ini sehingga bisa memahami satu sama lain. Tentunya belajar semua, nggak ada yang instan ya. Wow, hidden motivasi ya. Akan ada seorang dari pasanganmu ini ya, kamu akan merasa puas di dalam satu hubungan ya, karena ada motivasi yang akan diberikan, ada dukungan ya dari dia untuk kamu ya. Berarti dia nggak sia-sia mungkin kamu bertahan di sini, kamu atau dia nggak sia-sia bertahan di sini ya, karena di sini udah berhasil saling memahami, karena udah ada motivasi ya. Jadi kedepannya hubungan bersama dengan dia ini bisa berjalan dengan baik walaupun ada badai di dalamnya, begitu ya. Oke. Transformasi, sepertinya ada perubahan dari diri kamu. Kamu mampu melewati setiap rintangan dan cobaan ya di dalam hubungan asmaramu dengan dia ya. Dan di sini kamu bisa membuktikan ya, kabut yang menyelimuti, perasaan galau ya, masalah yang timbul bisa tersingkirkan dengan baik. Jadi kamu tuh benar-benar powerful di sini deh ya. Wow, aku lihat ada spirit, intinya ada kekuatan dari alam semesta kayak menemani kalian ya, menuntun kalian untuk mendengarkan intuisi, terus di sini memberikan sinyal gitu ya. Jadi mudah-mudahan ada pelepasan karma buruk ya. Aku lihatnya kalian juga mendapatkan doa restu ya dari seseorang yang dekat dengan kalian, bisa jadi family, ibu, ayah, kakak, atau dan yang lebih dekat dengan kalian, sahabat ya. Intinya yang beda keyakinan, kalian jadi dapat restu di sini ketika kalian itu benar-benar sudah melewati ya banyak rintangan aku lihatnya, tetapi kalian nggak lompat dari perahu, masih berada dalam satu perahu dengan seorang yang kalian sayangi. Nah, di sini ada perasaan was-was yang masih menyelimuti, tolong dihilangkan. Ada bottom deck, the decknya di sini ada true love, cinta sejati. Jadi perasaan yang nyata, seseorang yang pantas untuk diperjuangkan. Mudah-mudahan sudah bersama dengan kalian saat ini. Doa yang terbaik untuk kalian. Aku ngucapin makasih banyak yang sudah ngikutin readingan aku dari awal sampai akhir. Semoga kalian selalu bahagia dan dimudahkan segala urusannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon dimaafkan kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.